Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari cerah berbahagia ini. Kita duduk di dalam sebuah majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dalam segala kegiatan, pada segala ucapan dan perbuatan. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya keikhlasan, ketakwaan, dan hidayah. Dan juga saya berterima kasih kepada semua pihak menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya. Tema pembahasan saya di pagi hari ini adalah mengenal indahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tema pembahasan yang sangat penting karena di dalamnya terdapat pokok pijakan untuk seorang muslim dan muslimah mengarahkan kehidupannya di atas makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun sebelum saya menjelaskan indahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengannya, ingin saya definisikan dulu apa itu sunnah, supaya kita mengenal dan memahami maksud dari kata sunnah di dalam syariat kita. Sunnah itu secara bahasa, dalam bahasa Arab, itu bermakna as-sirah wa tariqatul masluka, adalah jalan, sirah dan jalan yang ditempuh. Itu disebut sunnah. Dia terkait dengan jalan, alur kehidupan, baik maupun buruk. Jadi pada dasarnya penggunaannya bisa digunakan begitu. Karena itu digunakan di dalam sebagian hadits makna secara bahasa ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Siapa yang memberi sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, fa alaihi falahu ajruhu wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya, tidak mengurangi pahala mereka sama sekali.
Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarihim syai'. Barang siapa yang memberi sunnah yang buruk di dalam Islam, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Jadi sunnah secara bahasa itu adalah jalan yang ditempuh, jalan yang dilewati, bagus atau buruk. Ya kalau dia memberi contoh jalan yang baik untuk diikuti, ini dapat pahala. Kalau dia memberi contoh jalan yang buruk, perilaku yang tidak baik, diikuti oleh orang, maka itu dia dapat dosa. Ini penggunaan sunnah secara bahasa. Iya. Adapun sunnah secara istilah, ini yang harusnya lebih patut untuk kita perhatikan. Sebab sunnah secara istilah ini yang banyak digunakan di penggunaan syariat pada kalimat-kalimat dan buku-buku para ulama. Sunnah dalam penggunaan secara syariat. Jadi sunnah itu kalau di penggunaan secara syariat ada dua penggunaan. Ada penggunaan bermakna umum dan ada penggunaan bermakna khusus. Ada penggunaan bermakna umum dan ada penggunaan bermakna khusus. Iya. Ini diperhatikan ya, jangan sampai kenal sunnah, belajar sunnah tapi tidak paham apa itu sunnah. Baik. Jadi sunnah itu sekali lagi ada penggunaan apa tadi? Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Penggunaan umum, sunnah itu bermakna Islam itu sendiri. Bermakna Islam itu sendiri. Iya. Karena itu kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, I'lam anna al-Islam huwa sunnah wa anna sunnah hiya al-Islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Itu penggunaan umum. Iya. Di penggunaan umum inilah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, as-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah itu adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. I'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amalan. Apakah itu dalam bentuk keyakinan, cara pertengahan mereka beragama, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Iya. Dan senada dengannya disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau terangkan bahwa sunnah itu adalah at-tariqul masluk, adalah jalan yang ditempuh. Maka itu meliputi segala hal yang Nabi SAW dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Dari keyakinan, dari ucapan, dari amalan. Semuanya masuk di dalam kata sunnah. Kayaknya ulama dahulu itu kalau nulis buku-buku seputar memperkenalkan Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi SAW, mereka bahasakan dengan bahasa as-sunnah. Itu di penggunaan banyak dari ulama dahulu. Seperti kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad. Kitab As-Sunnah karya Ibn Abi Asim. Kitab As-Sunnah karya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Iya. Kitab As-Sunnah karya Al-Khallal. Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani. Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah karya Al-Lalakai. Kalau mau disebut banyak, puluhan bahkan ratusan buku seputar
sunnah. Yang disebut dengan sunnah itu. Jadi sunnah itu di mana umumnya itu Islam itu sendiri. Maka kadang sunnah itu dipakai untuk membahasakan sunnah bermakna lawan daripada bid'ah. Sunnah bermakna apa? Lawan daripada bid'ah. Itu sunnah secara umum. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dijalani oleh para sahabatnya. Itu yang disebut dengan sunnah. Adapun sunnah dalam pengertian secara khusus, itu tergantung bidang ilmu mana yang pakai kata sunnah itu. Kalau ulama hadits, mereka katakan sunnah itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqriran wa sifah khuluqiyatan kanat atau khalqiyah. Kalau ahli hadits dia katakan sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua hadits Nabi yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan, takrir, bahkan syama'il beliau, Nabi itu begini rupanya, Nabi itu rambutnya begini, cara berjalannya begini, akhlaknya Nabi itu begini. Itu semuanya sunnah dalam istilah ahli hadits. Kalau sunnah di istilah ulama ahli usul fikih, sunnah itu selain daripada Al-Quran. Tapi mereka masukkan juga di dalamnya terkait dengan membahas isyarat-isyarat pada sunnah, pada hadits. Ya. Kalau di kalangan ulama ahli fikih, sunnah itu antum sebelum sholat subuh, sholat apa namanya? Sholat sunnah 2 rakaat subuh. Nah, itu sunnah di kalangan ahli fikih. Sunnah bermakna tingkatan di bawah wajib. Tingkatan di bawah apa? Wajib. Jadi ada penggunaan kata sunnah. Dan di sini kita tidak berbicara tentang sunnah bermakna ibadah-ibadah sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Bukan itu yang dibahas secara khusus. Masuk dalam pembahasan. Tapi kata sunnah di sini mengenal indahnya sunnah. Rasulullah SAW, sunnah bermakna Islam itu sendiri. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Islam ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu kegembiraan yang sangat dahsyat di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman mereka. Begitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya pun sangat gembira mendengar hadits ini. Tidak pernah di dalam hidup saya kegembiraan seperti ini kecuali ketika saya masuk Islam dan ketika mendengar hadits ini. Ketika mendengar hadits ini, akhirnya saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Uthman, cinta kepada Ali radhiyallahu anhum. Dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka di surga, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Itu. Jadi dia merasa gembira sekali dengan hadits tersebut. Ini kegembiraan dengan keislaman. Kegembiraan dengan keislaman. Karena itu di riwayat Al-Lalakai rahimahullah kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Ma farihtu bi syai'in min al-islami ashadda farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhihi al-ahwa." Kata beliau, saya tidak pernah bergembira dengan sesuatu semenjak
berislam seperti atau melebihi kegembiraan saya saat hati saya itu tidak pernah mengenal apa yang disebut dengan bid'ah-bid'ah. Saya hanya mengenal Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimaklumi ya, Ibnu Umar itu dari sahabat muda. Makanya beliau umurnya panjang. Dan di generasi akhir para sahabat, Ibnu Umar masih hidup. Dan pada waktu itu terjadi kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam. Seperti kelompok Syiah, seperti kelompok Khawarij. Itu sudah mulai muncul. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Seperti kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir. Ini kata Ibnu Umar, saya bersyukur kepada Allah semenjak saya berislam, hati saya tidak pernah mengenal hawa nafsu seperti itu. Itu sunnah namanya. Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Mujahid bin Jabr rahimahullah, salah seorang dari ulama tabi'in, kata beliau, ma'adiri ayyun ni'mataini alayya a'zam. Saya tidak tahu mana dua nikmat yang paling besar terhadap saya. An hadani lil Islam au afani min hadhil ahwa. Dua nikmat ini tidak tahu yang mana yang paling besar bagi saya. Dua-duanya besar. Tapi yang mana yang paling besarnya nggak tahu, kata beliau. Yang pertama, saya diberi hidayah ke dalam Islam. Yang kedua, saya diberi afiat, tidak mengenal bid'ah-bid'ah. Hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Jadi ucapan yang seperti ini banyak di tengah para ulama rahimahumullah, agar supaya kita mengenal apa yang dimaksud dengan Islam dan Sunnah di kalangan para ulama tersebut. Iya. Mengenal dari Sunnah itu, itu membawa banyak kebahagiaan di dalam hidup seorang hamba. Kalaupun di dalam ceramah ini saya sebutkan sejumlah perkara, 10, 20, itu tidaklah menggambarkan secara lengkap bagaimana indahnya dari sunnah Rasulullah SAW berpegang dengannya. Sebab kita berbicara tentang bagaimana Islam itu, bagaimana keindahannya, dan bagaimana kebaikannya. Iya. Maka di antara keindahan mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling pertama adalah kita bernisbat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nisbat yang lebih mulia daripada itu. Iya. Tidak ada nisbat yang lebih mulia daripada itu. Kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang yang mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dari nikmat yang sangat indah. Kalau nikmat ini dihadirkan dalam dirinya, maka itu akan membuat berbagai ibadahnya semakin bermakna dan bernilai. Beda ya orang yang sholat, dia sholat datang hadir sebagaimana tiap hari dia pergi sholat, dia lihat orang-orang sholat takbiratul ihram sampai salam. Dengan orang yang sholat, dia hadirkan bahwa Rasulullah itu sholat seperti ini. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi dia sholat dengan menghadirkan
Nah, Nabi itu kadang beliau kalau beliau mulai sholatnya, beliau takbiratul ihram. Dan kalau beliau mulai sholat, di takbiratul ihram, beliau mengangkat tangannya. Ada dua sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengangkat tangan. Boleh sejajar dengan bahu dan boleh sejajar dengan ujung telinga. Dia lakukan hal tersebut seakan-akan dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beda rasanya dengan orang yang sekedar datang, dia pergi sholat sebagaimana umumnya orang-orang sholat. Iya. Dan tentu jadi hal yang pertama itu ada kadar mengenal sunnah di situ. Ada kadar mengenal sunnah. Dia tahu bagaimana cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya dia mengenal sunnah. Sama kalau misalnya dia berwudu. Wudu itu diperagakan oleh para sahabat, dicontohkan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu minta air wudu. Kemudian beliau berwudu dari mencuci tangan sampai mencuci kaki. Kemudian beliau berkata, ini saya lihat Rasulullah berwudu seperti ini. Kemudian Nabi berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla raka'ataini, la yuhaddits fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia tidak bisikkan sesuatu pada dirinya, tidak ada was-was, dia sholat khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya. Itu beda orang yang wudu itu dalam keadaan dia mengenal sunnah, seakan-akan dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan orang yang ketika berwudu baru saja dia pegang HP atau dia baru kerja apa, langsung pergi wudu, cuci kaki, pergi saja. Ya wudunya tidak ada masalah. Iya. Hanya saja beda kualitas. Itu keindahan mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang itu ketika dia mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bernisbat kepada Nabi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau dia adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertauhid, maka umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umat yang paling pertama masuk surga. Umat yang merupakan penduduk terbanyak di dalam surga. Lebih dari 1/2 penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang kepada nabinya Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Wahai Nabi Muhammad, Allah akan memberi kamu pemberian yang membuat kamu ridha. Karena itu diberi terhadap umatnya hal yang luar biasa. Karena memang dijamin untuk beliau, diberi pemberian membuat beliau ridha. Salah satunya terkait dengan umatnya. Iya. Maka dari keindahan mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu benar-benar bernisbat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari keindahan yang kedua, dari keindahan mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang itu akan dapat penjagaan, terpelihara, jatuh di dalam perpecahan yang tercela. Karena dia mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, telah menjamin untuk hal tersebut. Karena di dalam hadits Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu di Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud At-Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat dengan wasiat yang sangat mendalam. Kata Irbad, darafat minhal uyun, wajilat minhal qulub. Berlinang air mata itu mendengar wasiat Nabi, bergetar hati-hati itu. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, kanha mau'idhatu muwaddi'in fa'usina.
Seakan-akan ini nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi." Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun yang menjadi pemerintah kalian seorang budak Habasyi. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup panjang setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang panjang, perselisihan yang banyak. Disebut ada fitnah terjadi, perselisihan. Tapi dari keindahan orang yang mengenal sunnah, dia dibekali dengan sesuatu yang mengamankan dia, menyelamatkan dia dari fitnah itu. Karena itu kata Nabi SAW, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajid." Sebagian riwayat, "Tamassaku biha." Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. An-nawajid itu gigi geraham ya. Gigi di antara semua gigi yang kita punya, itu gigi yang paling kuat. Menggigit. Saya gigit kuat-kuat. Di riwayat lain, tamassaku biha, berpegang teguh kalian dengannya. Berpegang teguh kalian dengannya. Maka ini sebab yang menyelamatkan. Tatkala seorang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di hadits yang lain Rasulullah bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas sebuah petunjuk yang putih. Saking terangnya petunjuk ini, agama ini, sunnah ini, malamnya sama dengan siangnya. Itu Islam. Dan itu saya akan terangkan salah satu dari keindahan sunnah. Alhamdulillah orang yang belajar sunnah itu tidak pernah dikenal. Dari kalangan ulamanya maupun dari kalangan awamnya, orang-orang yang salih, bagus mengenal sunnah, kemudian dia menyimpang. Itu tidak ada di dalam sejarah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Iya. Sebab orang yang mengenal sunnah di atas petunjuk putih, malamnya sama dengan siangnya. Semakin seorang itu belajar sunnah, dia akan semakin bertambah keyakinan. Semakin bertambah keyakinan. Itu penyelamat. Karena itu kata Nabi, tidak ada yang menyimpang darinya, tidak ingin dari sunnah ini, tidak menghendakinya kecuali dia akan binasa. Iya. Dan di dalam hadits al-iftiraq, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, iftaraqatin nasara 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu ujian tengah manusia. Kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Manusia dulunya satu umat. Semuanya anak Nabi Adam. Mewarisi tauhid dari bapaknya. Tapi setelah itu fakhtalafu. Mereka berselisih. Itu ujian di tengah manusia. Iya. Sebagaimana umat ini akan terpecah pula menjadi 73 golongan, lebih banyak daripada Yahudi dan Nasara. Yahudi cuma 71, Nasara 72. Umat Islam 73. Tapi bersamaan dengan itu, dari keindahan sunnah, yang selamat adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Iya. Nabi berkata, illa wahidah, kecuali satu orang. Kecuali satu golongan. Ditanyakan kepada beliau, siapa mereka? Kata beliau, humul jamaah.
Mereka adalah al-jamaah. Al-jamaah itu nama lain untuk sunnah. Di sebagian penafsirannya. Di riwayat yang lain dikatakan hum ala mithli ma ana alaihi al-yawmu ashabi. Orang yang selamat ini adalah siapa yang berada di atas petunjuk yang saya dan para sahabatku di hari ini berada di atasnya. Iya. Karena itulah orang yang mengenal sunnah itu keselamatan. Keselamatan. Makanya lihat dalam sejarah orang-orang yang selamat itu dari fitnah-fitnah itu orang-orang yang mengenal sunnah. Karena dia tahu cara bersikap yang benar. Dia tahu cara bersikap yang benar. Dan kadang di sebagian masa terjadi fitnah yang dahsyat. Sebagian orang yang kenal sunnah saya jatuh di dalamnya karena dia kurang kuat memijak sunnah itu. Tapi tampak dari ulama-ulama panutan di dalam Islam tegar di atas sunnah. Iya. Untuk hal tersebut. Maka ini dari keindahan seorang itu mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sunnah itu adalah sebab yang menghindarkannya dari fitnah. Sebab yang menghindarkannya dari neraka. Dan mengenal sunnah itu adalah kunci petunjuk. Seorang selalu di atas hidayah. Selalu di atas hidayah. Dan ini dari kebaikan yang ketiga. Keindahan yang ketiga mengenal sunnah. Bahwa di dalam mengenal sunnah itu adalah sumber hidayah yang menyelamatkan dari segala kesesatan. Karena Nabi SAW bersabda, Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Sesungguhnya saya telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara tersebut. Iya. Sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara itu. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Lagi-lagi diperintah untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan di salah satu riwayat di khutbatul wada, di haji perpisahan, Nabi SAW menegaskan hal yang sama kepada para sahabatnya untuk berpegang dengan sunnah, berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah sumber hidayah. Karena itu dalam hadits Abu Umamah Al-Bahili, ya, radhiyallahu taala anhu, di Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah tersesat suatu kaum setelah dahulu berada di atas hidayah kecuali orang yang senang berjidal dan berdebat. Kemudian Nabi membaca ayat, "Ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qaumun khasimun." Ini sifatnya kaum musyrikin. Mereka itu bikin perumpamaan, bikin permisalan-permisalan untuk cuma mau mendebat kamu. Sedangkan mereka itu sesungguhnya adalah orang yang tidak mau terima hidayah. Cuma senang, keras kepala dan mendebat saja. Iya. Karena itu hidayah itu adalah suatu perkara yang membawa seorang itu selalu di atas hidayah, selalu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang dia berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Telah kita sering disebutkan ya kisah 3 orang itu yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setelah mereka mendengar ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan mereka ini menganggap amalannya kurang, sedikit. Mulailah yang pertama berkata, saya akan sholat satu malam suntuk setiap hari, tidak akan tidur selama saya hidup. Yang satunya lagi, adapun saya akan puasa setiap hari, tidak akan berbuka selama-lamanya. Adapun yang ketiga dia berkata, adapun saya tidak akan menikah selama saya hidup. Ya maksudnya mau sibuk ibadah ya, tidak mau nikah. Begitu sampai Rasulullah ke rumah, waktu itu Nabi tidak di rumah. Diberitakan kepada beliau tentang 3 orang itu. Maka Nabi SAW langsung naik ke mimbar, mengumumkan kepada manusia. Kata beliau, ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum bih. Ketahuilah bahwa saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Dan orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi saya di malam hari, ada saya sholat, ada saya tidur. Di siang hari, kadang saya puasa, kadang saya tidak puasa. Dan saya juga menikah dengan perempuan. Kemudian kata Nabi SAW, dan ini kata kuncinya yang merupakan pegangan untuk umatnya. Kata beliau, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukan dariku. Ya, karena itu sudah kita terangkan ya, orang yang berpegang dengan sunnah itu bernisbat kepada Rasulullah SAW, bagian dari umatnya, bagian dari pengikutnya. Dan orang yang berpegang di atas sunnah, itulah kelurusan. Kemudian dari keindahan seorang itu mengenal sunnah, itu adalah jalan penghambaannya yang menghindarkannya dari syaitan. Kita hidup di dunia ini, salah satu tugas pokok kita adalah mengadakan permusuhan dengan syaitan. Mengadakan permusuhan dengan syaitan. Tidak boleh ada perdamaian dengan syaitan. Harus selalu dimusuhi. Karena syaitan ini sumber penyakit dan sumber segala masalah. Iya. Sedangkan di dalam memegang sunnah, disitulah jalan-jalan yang menyebabkan seseorang itu terhindar dari syaitan. Terhindar dari syaitan. Karena itu di Musnad Imam Ahmad dan di dalam As-Sunan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau garis di kanan dan kirinya banyak garis. Ya. Terhadap garis yang lurus itu Nabi berkata, "Hada sabili." Ini adalah jalanku. Dan di garis-garis yang kanan dan kiri yang banyak itu, kata beliau, "Hadihi subul. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih." Di atas setiap jalan yang kanan dan kiri ini ada syaitan mengajak ke situ. Jadi itu hakikat kehidupan. Ada jalan yang lurus. Andai kata cuma jalan yang lurus, manusia semua di atas petunjuk. Tapi ada ujian dalam hidup ini. Dibuat jalan-jalan di kanan dan di kirinya. Malah jalan-jalan di kanan dan di kiri ini lebih banyak. Jalan-jalannya lebih banyak. Dan di atas setiap jalan ada yang menyuruh. Sini, mengajak. Dengan berbagai retorika. Supaya bisa mereka mengajak manusia mengikuti jalan mereka. Dengan berbagai retorika. Yang selamat adalah siapa yang teguh di atas jalan. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih." Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sehingga kalian dipecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya.
Jadi mengikuti jalan yang lurus ini subhanallah. Itu adalah sebab yang menyelamatkan seseorang dari syaitan. Syaitan itu datang dengan berbagai gaya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, segala penjuru. Dia datangi manusia dengan berbagai bentuk godaan dan cobaan, godaan dan tipu daya, agar supaya menyesatkan manusia. Maka yang berpegang dengan sunnah, itulah orang-orang yang selamat. Itulah orang-orang yang selamat. Iya. Maka ini dari keindahan seorang itu berada di atas jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari keindahan mengenal sunnah ini, ya, sunnah itu adalah sebab seorang hamba diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia beruntung mendapat sorga. Dan dengan itu dia selamat dari api neraka. Iya. Karena itu diterangkan di dalam Al-Quran berbagai uslub berpegang dengan sunnah. Seperti taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu berpegang dengan sunnah. Kalau kita sudah berbicara di situ, itu berbagai ayat yang menjelaskan bagaimana keberuntungan orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Itu adalah sebab dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai kalian. Itu ittiba'un Nabi, berada di atas sunnah Nabi, itu adalah sebab yang menyebabkan seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dia dicintai. Iya. Kemudian dari keindahan mengenal sunnah. Sunnah itu adalah syarat diterimanya amalan. Sebab siapa yang beramal tidak di atas sunnah, maka amalannya tidak akan diterima. Sebanyak apapun amalan tersebut. Iya, karena itu di dalam sudut mengenal sunnah, orang yang mengenal sunnah itu, dia selalu melihat pada amalannya, pada apa yang dia lakukan. Ini sesuai sunnah atau tidak? Iya. Apakah itu sesuai sunnah atau tidak? Sebab itu yang pokoknya. Walaupun dia beramal dengan banyak amalan, tapi kalau amalannya tidak di atas sunnah, maka amalannya itu sebagiannya dikatakan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Katai hadapi apa yang mereka lakukan dari amalan, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap. Kenapa? Tidak ada sunnah di situ. Apakah hilang keikhlasannya? Dia tidak di atas petunjuk Nabi, dan Nabi telah mengingatkan juga, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak di atas tuntunan kami, amalan tersebut tertolak. Iya. Makanya
mengenal sunnah itu hal yang indah. Sebab dengan hal tersebut, dia bisa berharap amalannya diterima. Dan Allah dan Rasulnya menjamin amalan tersebut diterima apabila amalan itu mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keikhlasan di dalamnya, bagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pelakunya adalah orang yang bertauhid, maka diterima dari amalan tersebut. Iya. Kemudian dari keindahan mengenal sunnah. Mengenal sunnah itu adalah ciri keimanan yang jujur. Keimanan yang benar. Dan seorang mukmin masuk ke dalam sorga, syaratnya memang keimanan. Dan pada keimanan itu terdapat berbagai keindahan. Ada halawatul iman, ada manisnya iman. Ada laddatul iman, lezatnya iman. Ada zinatul iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dibuat iman itu menghiasi hati-hati kalian. Ada cabang-cabang keimanan. Pada satu cabangnya saja itu seperti taman-taman sorga. Itu semuanya masuk di dalam cakupan mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia belajar agama yang benar. Dia mempelajari dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, dari awal sudah dipanggil dengan keimanan. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan kepada ulil amr di antara kalian. Dan kalau kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu ciri keimanan, syarat keimanan. Iya. Maka berpegang dengan sunnah itu adalah ciri dari keimanan yang jujur. Sepanjang dia menjadikan sunnah hakim di dalam kehidupannya, itu seorang mukmin. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ini bermaksiat ini keluar dari sunnah namanya. Maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidak, demi Rabbmu Nabi Muhammad, mereka tidak beriman, belum dianggap beriman, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang diterima keputusannya pada hal yang mereka berselisih. Setelah engkau putuskan, mereka terima dengan segala penerimaan. Iya. Maka dari keindahan mengenal sunnah itu, sunnah akan membawa seseorang ke berbagai keindahan hidup. Akan dibawa kepada cabang-cabang keimanan. Dibawa kepada cabang-cabang keimanan. Sehingga seluruh hal yang dia lakukan di dalam kehidupannya, semuanya dibangun di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya.
Kemudian dari keindahan mengenal sunnah, orang yang berpegang dengan sunnah itu, pokok pegangannya adalah Al-Quranul Karim. Pokok pegangannya adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini, itu yang membawa kebaikan untuk seorang hamba. Dan itu sumber segala keberkahan, petunjuk hidayah, dan segala hal yang dia perlukan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Karena itu kita diperintah untuk berpegang dengan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Iya. Faimma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila telah datang dariku petunjuk, maka sesungguhnya siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Itu dijamin itu. Nah, itu siapa yang menghendaki kebahagiaan yang abadi, itu semuanya di dalam berpegang kepada Al-Quran Al-Karim. Dan orang yang mengenal sunnah, Al-Quran itu adalah pedoman awalnya. Iya. Ini kebersamaan dengan Al-Quran. Selalu dengan Al-Quran tersebut. Itu dari pokok petunjuk. Kemudian dari keindahan mengenal sunnah juga adalah berpegang dengan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu adalah sumber yang kedua di tengah umat Islam ini setelah Al-Quran. Sumber yang kedua. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bis sunnati najah. Para ulama kita yang telah terdahulu menyatakan bahwa berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Mungkin di ucapan Zuhri sunnah umum ya, tapi beliau ahli hadits. Kadang mereka bahasakan, mereka arahkan kepada hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian tempat Imam Malik berkata, as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Tahu perahu Nabi Nuh? Tahu perahu Nabi Nuh? Hah? Ketika banjir semua manusia pasti tenggelam. Tidak ada yang selamat kecuali yang di atas perahu. Maka siapa yang naik ke atas perahu ini, dia selamat. Siapa yang terlambat atau tidak berada di atas perahu, dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Karena itu dijadikan dari pokok keteguhan adalah berpegang dengan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Ketika terjadi ujian di awal khilafah beliau, beliau sangat memegang sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq berkata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih. Kata beliau, saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengamalkannya, kecuali sesuatu itu saya amalkan juga. Apapun diamalkan oleh Nabi pasti saya amalkan. Kenapa kata beliau? Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azik. Karena saya khawatir kalau saya tinggalkan sesuatu dari perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan menyimpang. Iya. Kemudian dari keindahan mengenal sunnah,
Di dalam sunnah itu terdapat penjelasan tentang tauhid. Penjelasan tentang tauhid. Bagaimana seorang itu beribadah kepada Allah, memurnikan ibadahnya, dan membersihkannya dari kesyirikan, membersihkannya dari hal-hal yang membahayakannya. Karena itu dibahasakan indah sekali. Bagaimana tauhid ini? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah buat perumpamaan? Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Diumpamakan seperti pohon. Akarnya kuat ke bumi. Dahannya ke langit. Batangnya menjulang ke langit. Dan ini bukan pohon sembarangan ini. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Iya, menghasilkan buahnya setiap waktu. Dia berbuah setiap waktu. Ada dua perbedaannya dengan pohon di dunia. Kita lihat pohon apa yang di samping kita ini? Hah? Mangga? Pohon mangga. Buahnya apa? Ada durian? Hah? Mangga saja. Pohon itu keluar buahnya itu saja. Kalau ini tidak, dia keluar banyak buah. Ini pohon keimanan. Banyak buah yang keluar. Itu satu. Mangga itu musiman. Dalam setahun berapa kali dia? Dan setiap hari berbuah. Ini buahnya setiap saat. Setiap saat. Ini di dunia ini didapatkan oleh seorang hamba. Pohon ini. Pohon keimanan, pohon tauhid, pohon sunnah. Iya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah buat perumpamaan untuk manusia supaya mereka mengingat. Terus sadar ya banyak karunia Allah Subhanahu wa taala di agama ini. Dalam tauhid itu terdapat pembahasan-pembahasan luar biasa membuat hati itu tenang. Hidup itu sejuk. Tumaknina. Orang mengenal bagaimana tawakal kepada Allah. Bagaimana dia bersandar kepada Allah. Itu membuat dia dicukupi dari segala perkara. Dilindungi dari segala bahaya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Nabi dan para sahabatnya ketika diperangi oleh kaum musyrikin, kemudian ingin dikepung dan diancam akan dikepung dari segala penjuru, apa yang terjadi pada mereka? Fazadathum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka bertambah keimanan. Dan mereka berkata, cukuplah Allah. Dialah Allah yang mencukupi kami. Dan sebaik-baik yang kami bergantung kepadanya. Itu luar biasa. Itu dari keindahan hidup. Iya. Apabila seorang itu berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dari keindahan sunnah itu, orang yang mengenal sunnah itu bahasa lainnya dia pernah belajar agama. Begitu bahasa lainnya. Iya, bukan mengenal sunnah ketemu di mana dia. Sunnah, assalamualaikum, kaifal hal, apa kabar? Nggak ada kayak gitu modelnya. Mengenal sunnah itu artinya dia pernah belajar sunnah itu. Dia mendalaminya. Dan di dalam mendalaminya, mempelajari ilmunya, itu keindahan tersendiri. Iya. Karena tidak ada makna di dalam hidup ini di tengah para ulama, ada sesuatu yang lebih indah daripada ilmu agama.
ada sesuatu yang lebih indah daripada ilmu agama. Karena itu kata sebagian as-salaf, innana fi sa'ada law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Sungguhnya kita ini dalam kebahagiaan. Orang-orang yang belajar ilmu ini dalam kebahagiaan. Andai kata raja-raja, anak-anak raja tahu apa yang kenikmatan kebahagiaan yang kita berada di dalamnya, maka mereka akan mencambuk kita, mendera kita dengan pedang-pedang mereka. Iya. Itu keindahan orang yang belajar sunnah. Mempelajari dari ilmu agama. Banyak kebaikan yang dia dapatkan. Dan ini perlu dibahas tersendiri ya, terkait dengan keindahan ilmu. Iya. Namun yang penting saya ingatkan di sini, dan ini mengumpulkan banyak orang yang hadir cinta kepada sunnah, ingin berada di atas sunnah. Harus dipahami ya bahwa pokok ilmu itu ada 4. Pokok ilmu yang dipelajari. Yang pertama adalah ilmu tentang keyakinan. Ilmu terkait dengan akidah. Kami sampaikan kepada pemilik kendaraan DD 1477 QE dan juga DD 1327 KJ agar dipindahkan ke tempat yang akan ditunjuk oleh panitia. Saya ulangi, DD 1477 QE dan DD 1327 KJ. Baik, sudah yang ketemu ketiga, orangnya atau belum? DD 1044 XZ. Ya tolong ya diperhatikan kendaraan itu. Orang yang kenal sunnah itu tidak mengganggu orang lain. Gawat juga ini antum bikin macet antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Bikin sejarah nanti. Baik. Jadi ilmu itu ada berapa tadi? Ada 4 yang jenis ilmu yang merupakan tujuan utama untuk dipelajari. Yang pertama ilmu tentang akidah. Sebab ini pokok di dalamnya terdapat tauhid, ya, keimanan, dan usul berpegang dengan sunnah. Yang kedua adalah ilmu tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ayat-ayat Al-Quran. Apa Al-Quran itu, apa tafsirnya, apa maknanya, kandungannya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari di dalamnya hari-hari kehidupan Nabi, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengajaran-pengajaran beliau. Dan ilmu yang keempat adalah ilmu tentang fikih dan rincian syariat. Rincian syariat. Adapun ilmu-ilmu lainnya, itu ilmu-ilmu kadang ada sudut kewajiban di situ, tapi dia adalah ilmu alat untuk memahami 4 ilmu tadi. Misalnya kita belajar ilmu bahasa Arab, itu untuk apa? Supaya bisa belajar Al-Quran dan hadits, memahami Al-Quran dan hadits dengan benar, kan begitu? Kita belajar ulumul Quran misalnya, ilmu tentang Al-Quran. Itu untuk membantu kita bisa memahami tafsir ayat-ayat Al-Quran. Kita belajar usul fikih, qawaidul fiqhiyah, maqasid syariah, itu supaya kita bisa belajar fikih dan bisa memahami rincian aturan-aturan syariat. Sama kalau kita belajar mustalah hadits, al-jarh wa ta'dil, ilmu ar-ruwat, al-buldan, tabaqat ar-ruwat dan seterusnya.
Itu supaya kita bisa mengenal hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu caranya. Iya. Jadi dari keindahan sunnah itu mengantar seorang untuk belajar. Semakin dia kenal sunnah, pasti dia semakin cinta untuk belajar. Semakin cinta untuk belajar. Iya. Karena itu belum ada di dalam sejarah ulama itu ya, seperti misalnya Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, katakan sudah pensiun menuntut ilmu. Itu tidak ada di biografinya seperti itu. Sudah pensiun menuntut ilmu. Sudah bukan masa tugas lagi. Tidak ada. Bahkan Imam Ahmad itu di umur yang sudah tua, sudah beruban. Ya. Beliau masih bawa tinta, belepotan bajunya dengan tinta. Orang-orang tanya, Imam Ahmad sampai kapan dengan tinta-tinta itu? Itulah kalimat beliau yang populer ya, mal mihbara ilal makbara. Bersama tinta-tinta sampai ke liang kubur. Itu keindahan sunnah. Orang yang belajar sunnah itu artinya dia pasti senang di dalam mendalami agama. Iya. Kemudian dari keindahan sunnah itu, seorang yang mengenal sunnah, itu adalah orang yang pasti paling layak masuk ke dalam surga. Paling layak masuk ke dalam surga. Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'man ahabba. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Penduduk surga itu pokoknya adalah para nabi dan para rasul. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW. Nah, orang yang mengenal sunnah ini, dia kenal jalannya para nabi dan para rasul. Dan mereka juga kenal jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Yang disebut dengan nama ulama as-salaf. Iya. Mereka kenal jalannya para sahabat, para tabi'in, murid-murid para sahabat, para tabi'ut tabi'in. Bahkan para ulama yang datang setelahnya yang mengikuti jalan mereka, mereka kenal. Dikenal jalannya. Kenapa dikenal jalannya? Sebab yang terwarisi dari masa ke masa itu juga. Pokok-pokok keteguhan di atas sunnah itu terwarisi dari masa ke masa. Jangan bingung dia belajar. Ini bukan pembahasan masalah sholat, masalah zakat, masalah haji. Yang mungkin ada silam pendapat di situ. Banyak rinciannya. Orang kalau dia kenal dari sunnah, artinya dia kenal dari akidah Islam, dari pokok keyakinan dan keimanan yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in mengajarkannya kepada tabi'ut tabi'in, terus terwarisi. Dan itulah ternukil di buku-buku para akidah as-salaf. Dalam ratusan buku. Bersamaan dengan itu, banyaknya buku yang menulis tidak berselisih dalam satu potong kalimat pun. Di pembahasan akidah, pokok-pokok akidah. Itu keindahan orang mengenal sunnah. Beda dengan orang yang tidak kenal sunnah. Dia belajar akidah tertentu, semakin lama dia belajar di situ semakin bingung. Secerdas apapun dia. Iya. Makanya Al-Ghazali rahimahullah, di akhir hayatnya Al-Bukhari di atas dadanya, disebut di biografinya. Beliau menyesali apa yang telah lalu. Dan beliau berkata, andai kata saya hidup di atas akidahnya nenek-nenek di Nisabur. Tahu nenek-nenek di Nisabur? Maksudnya itu gambaran itu orang-orang yang masih berada di atas fitrahnya. Sebab Imam Al-Ghazali ini rahimahullah, beliau masuk ke dalam ilmu filsafat. Itu yang merubah kehidupannya. Filsafat itu ilmu yang paling membuat orang sial dan sesak kehidupannya. Setiap kali dia dapat ayat Al-Quran, hadits Rasulullah SAW, pasti dia akan berpikir mau menantang. Ini ayat kayak gimana? Kok bisa seperti ini? Kenapa begini? Itu filsafat. Maka beliau ingin sekedar membaca hadits Nabi dan menerimanya. Itu akidahnya nenek sabur.
dengar hadits, wah, subhanallah. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu? Ingin seperti itu, rujuk. Fakhrul Razi, dia mengucapkan beberapa bait syair yang menunjukkan penyesalannya. Astighristani. Semuanya kembali kepada jalan lurus setelah mereka tahu sunnah, kenal jalan yang buruk, semakin ragu di situ. Bahkan mereka bahasakan setiap kali mereka ingin menguraikan sesuatu, benangnya itu semakin kusut. Nah, itu ilmu yang mereka pelajari selama ini. Beda dengan orang yang mengenal sunnah. Alhamdulillah. Itu dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akidahnya terwarisi dari masa ke masa. Al-Bukhari berguru lebih 1000 guru. Semuanya mengajari Al-Bukhari hal yang sama. Lebih 1000 orang. Memang lebih 1000 orang ini pernah berkumpul dalam suatu grup WA begitu. Nanti kalau Al-Bukhari datang ajari dia begini. Tidak ada. Jadi orang-orang semuanya mewarisi ilmu. Nah, itulah agama Islam ini. Supaya kita tahu keindahan dan keagungan agama kita. Karena dia adalah syariat dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Sungguh yang kami menurunkan ad-dzikr dan kami akan menjaganya. Ya kalau ada yang belum menemukan seperti itu berarti belajarnya belum benar. Jangan salahkan Islamnya. Dia belajarnya belum benar. Belum mengenal sunnah. Belum mengenal sunnah. Ya. Karena itu dari keindahan seorang itu mengenal sunnah, dia pasti mengenal jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap dikumpulkan bersama mereka. Iya. Nah itu orang yang kenal sunnah itu, dia tidak hafal ayat-ayat saja. Dia tidak hafal hadits-hadits saja. Tapi dia juga tahu penafsiran para sahabat terhadap ayat itu apa. Dia kenal bagaimana pengamalan para sahabat terhadap perintah-perintah Nabi, hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya mereka berada di atas kehidupan yang sangat indah. Berada di atas kehidupan yang sangat indah. Kemudian dari keindahan mengenal sunnah. Orang yang mengenal sunnah itu akan membuatnya menjadi seimbang. Berada selalu di atas garis pertengahan. Bukan orang ekstrim, bukan pula orang yang menyepelekan. Iya. Ya kalau ada yang mau bicara masalah moderat, sikap pertengahan. Itu semuanya di dalam sunnah tempatnya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Ja'ala di situ ada dua maknanya. Bisa bermakna syar'i dan bisa bermakna qadari. Kalau bermakna syar'i, maka cara menerjemahkannya, demikianlah kami jadikan kalian umat yang membawa kalian di dalam kehidupan kalian itu pasti kalian menjadi pertengahan. Iya. Ya, siapa yang berpegang dengan agama ini, berada di atas tuntunan-tuntunannya, pasti dia pertengahan. Tidak mungkin tidak. Itu keindahan sunnah. Kalau di atas makna qadari, memang Allah turunkan agama ini dari ketentuan dan takdir Allah. Allah jadikan agama ini selalu pertengahan. Itu ciri dari agama Islam ini. Dan keindahannya. Iya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang A'rabi, dia datang, baru dia belajar. Datang ke masjid, kencing di sudut masjid. Ini orang Arab Baduy ya. Tahu orang Arab Baduy? Tinggalnya di gurun pasir. Nggak ada WC di sana, nggak kenal namanya WC mereka. Ya. Mau buang hajat, jongkok selesai. Berdiri selesai, begitu kan? Ini datang ke kota, berada di masjid, ingin buang air kecil.
Ya gampang aja, seperti dia cari sudut kencing. Dihardik oleh para sahabat. Kata Nabi SAW, biarkan dia, biarkan. Ini kelembutan. Jelas ya? Kelembutan Nabi SAW. Sebab kalau dia dihardik seperti itu, orang sedang kencing, tiba-tiba putus, kira-kira bagaimana? Nah, itu bisa dapat bahaya. Apalagi kalau misalnya dihardik seperti itu, dia panik, akhirnya lari, berhambur kencingnya sana sini. Tadinya cuma satu tempat menjadi banyak tempat. Makanya kadang mikir dulu kalau mau buat sesuatu. Iya. Ini sikap Nabi setelah selesai baru diajari oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, inna hadhil masajid la tasluh misla hadhil umur. Tidak cocok untuk hal yang seperti itu. Masjid ini dibangun untuk baca Al-Quran, untuk dzikir. Diterangkan kepada Nabi. Orang ini bilang, saya tidak pernah lihat guru seperti Nabi SAW. Sampai dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan, wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan Nabi Muhammad saja. Jangan rahmati siapapun selain kami berdua. Akhirnya ditegur lagi oleh Nabi. Laqad tahajjar tawasian. Kamu ini sudah terlalu jauh mempersempit sesuatu. Iya. Jadi maksudnya di sini sikap lembut ya. Tapi lihat ketika para sahabat berwudu. Ini sudut lain nih. Para sahabat berwudu. Kaki harus jadi cuci, pergi dia usap-usap saja. Pergi cuma dia basuh-basuh saja. Nggak dicuci kakinya. Maka disebutkan dalam hadits fa'ala panada bi'ala sautihi wailul li'aqabi minan nar. Maka Nabi berteriak dengan suara yang paling tinggi. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Beda sikapnya, ini para sahabat sudah belajar. Iya. Memang dikasih sikap yang cocok. Ini orang Arabi. Jahil. Jelas ya? Itu sikap pertengahan. Dengan mengenal sunnah itu, seorang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan ini pembahasan luas. Dan banyak sekali dari keindahan mengenal sunnah itu. Saya tutup di sini dengan satu hal yang sangat penting. Dari keindahan mengenal sunnah, itu akan membawa seseorang berada di atas akhlak yang paling tinggi dan mulia. Karena Nabi SAW bersabda, innama bu'idtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka semakin seorang itu belajar sunnah, akan berubah akhlak dan pembawaannya. Berubah akhlak dan pembawaannya. Iya. Maka ini saya harapkan kepada al-ikhwah dan al-akhwat, ini memperhatikan makna ini. Sebab seorang yang mengenal sunnah itu ada pengaruhnya pada dirinya. Ketika dia belajar, ada perubahan pada dirinya. Iya. Yang dulunya misalnya tukang gosip ya, itu setelah mengenal sunnah, harusnya lidahnya itu, kalau dulunya biasanya los-los saja, ini seakan-akan sudah ada jerat di lidahnya yang menahannya. Iya. Jadi harus bisa dia jaga. Jangan dia berucap sesuatu tidak ada ilmu dalam hal itu. Nah, ini repot ya dari arah masuknya syaitan ini. Teman-teman kadang baru belajar, dan kita selalu berdoa ya yang baik kepada teman-teman yang baru belajar ini, tapi belum pandai memperbaiki diri. Iya. Harusnya belajar itu belajar yang bagus, belajar dari segala sudut, dan semangat mengamalkan. Dapat hal dari sunnah, diamalkan. Diamalkan. Iya. Berusaha dia rubah di dalam kehidupannya. Ikhwan dan akhwat. Dia periksa dari dirinya. Dia buat tabel. Saya dulunya itu kayak gimana? Mana yang mencocoki sunnah, mana yang menyelisihi sunnah. Tiap hari dia koreksi dirinya. Ini saya sudah berubah atau belum? Iya.
Kalau bisa dia tulis itu ucapan yang dia mau ucapkan. Supaya mendidik dirinya, berlatih berpikir. Berucap sesuatu. Sebab sekarang ini masa fitnah. Apalagi media ini. Kadang mulutnya ini tidak bicara. Mulutnya tidak bicara. Tapi semua yang di kepala dan di lidahnya ada di jempolnya. Ya. Dulu orang kalau bicara yang tersinggungnya cuma di sana kiri. Paling jauh tetangganya di ujung jalan sana. Karena dia berteriak dari rumahnya. Nah, sekarang ini dari ujung jempolnya satu dunia bisa. Dia bikin prahara, huru-hara. Ya. Jadi gara-gara di ujung jempol. Jadi harus terlihat ya ininya. Saya kadang lihat-lihat juga itu kerjaan ini. Sebagian komentar-komentar ini belajar, anak belajar, tidak belajar. Sama aja semuanya. Bahasanya bahasa-bahasa. Tidak menunjukkan terpelajar. Orang terpelajar itu kelihatan dia berbahasa bagus. Menghadapi orang. Iya. Orang bertutur kata yang tidak baik untuknya, dia balas dengan tutur kata yang baik. Sekarang ini banyak orang jahil, tidak mengerti agama. Tidak mengenal sunnah. Jadi kalau dia komentar buruk terhadap sunnah itu dibangun di atas kejahilan. Kita tambah dengan berbuat sama kepada dia, hal yang sama, itu membuat dia semakin jauh. Akhirnya kita ini menjadi teman-temannya iblis dan syaitan. Dari sudut mana menjadi teman-teman iblis dan syaitan? Sama-sama menjauhkan manusia dari ilmu. Membuat orang lari dari agama. Dan itu tidak benar perbuatan itu ya. Jadi dari keindahan mengenal sunnah itu akan membawa seseorang kepada akhlak yang mulia. Dia pelajari dari budi pekerti yang luhur. Misalnya kita di majelis yang seperti ini, ya. Kemudian kita lihat misalnya banyak hal di sana sini, orang perlu ini, perlu itu. Kita saling bahu-membahu, bantu-membantu. Nah, itu satu dari keindahan akhlak, itu akan membawa kepada akhlak yang mulia yang lain. Allah beri hidayah kita lagi, dibukakan pintu akhlak yang lainnya. Akhirnya semakin banyak yang baik. Dan selalu kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena akhlak yang baik itu cakupannya luas sekali. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Semua kebaikan itu berada di atas akhlak yang mulia. Berada pada akhlak yang mulia. Wallahu taala alam. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.